warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Lili, saya sita waktunya untuk diwawancarai terkait supervisi dalam aksi nyata 2.3 di calon guru penggerak angkatan 8. Jadi ada beberapa hal yang saya mau tanyakan sama Ibu Lili terkait masalah proses pembelajarannya di kelas untuk kelengkapan observasi kelas kami. Baik, ada pun yang saya tanyakan dari Ibu Lili. Namun sebelumnya saya mau Ibu Lili perkenalkan diri dulu. Ya. Silakan Ibu Lili. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ibu Lili Suryani Embas. Saya mengajar di SMA 3 Bulukumba, mengampu mata pelajaran biologi di kelas 10 dan 11. Terima kasih. Baik, itu dia perkenalan dari Ibu Lili sebagai guru biologi di SMA Negeri 3 Bulukumba. Jadi saya langsung saja sama Ibu Lili untuk bertanya, kira-kira dalam pembelajaran ini Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu seperti apa? Ya, untuk pembelajaran yang saya laksanakan ini nantinya tujuannya pembelajarannya itu yaitu yang pertama melalui pengamatan video. Jadi sebelumnya materinya ini adalah tentang perubahan lingkungan. Jadi tujuannya itu ini sebenarnya untuk pertemuan kedua. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah melalui pengamatan video, peserta didik itu mampu untuk menganalisa tentang jenis-jenis pencemaran, dampak, upaya untuk menanggulangi pencemaran tersebut secara tepat. Kemudian yang kedua itu tujuannya melalui kegiatan eksperimen sederhana, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran air terhadap kelangsungan hidup suatu organisme. Di sini saya ambil contoh ikan. Nah, kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik itu nantinya mampu mempresentasikan hasil dari pengamatan melalui eksperimen sederhana tadi untuk dipresentasikan di depan kelasnya masing-masing. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya? Artinya dia bekerja kelompok ya? Iya, bekerja kelompok. Kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai seperti apa? Area pengembangan itu kan sebelum-sebelumnya itu kalau pembelajaran di K13 sebelumnya itu anak-anak itu jarang, kalau pembelajaran saya dulu jarang untuk beberapa siswa atau anak-anak itu kurang mampu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian percaya dirinya itu untuk tampil di depan teman-temannya itu sangat-sangat kurang. Nah, di sini yang ingin saya capai adalah meningkatkan komunikasi peserta didik, kemudian meningkatkan juga percaya dirinya. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi percaya dirinya itu harus ditingkatkan, terutama kalau untuk presentasi. Jadi tidak ada lagi rasa canggung, malu-malu untuk mempresentasikan. Semua peserta didik harus aktif semua. Jadi pada intinya ingin menampilkan rasa percaya diri kepada anak-anak ya. Iya. Terakhir Ibu ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi dalam persiapan untuk pembelajaran ini? Strategi yang saya gunakan di sini adalah dengan strategi pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif itu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian dengan penerapan pendekatan saintifik dengan TPACK. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya untuk diwawancarai terkait masalah untuk aksi nyata saya untuk praobservasi kelas. Jadi insya Allah pada saat observasi mungkin ada beberapa juga pertanyaan, kemudian di pasca observasi akan ada lagi pertanyaan terkait masalah pembelajaran itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan bisa disiapkan sembari berdoa ke teman-temannya. Bersedia? Siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, selanjutnya kita akan literasi terlebih dahulu seperti kegiatan kita sebelum-sebelumnya ya. Nah, literasi hari ini dipimpin masih oleh Yulia. Yulia silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca surah Al-Fil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hari ini Anggun, Hadir Bu. Khairul Nisa, Hadir Bu. Nadia, Naila. Hadir Bu. Hari ini pertemuan kedua ya untuk pada pelajaran biologi, pertemuan untuk materi perubahan lingkungan dan pencemaran. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa itu? Perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan. Ada yang masih ingat apa itu perubahan lingkungan? Baik, Najwa. Perubahan lingkungan adalah suatu proses terganggunya lingkungan, baik karena faktor manusia maupun faktor alam. Ada gambar 2. Berikan komentar atau pendapatmu tentang kedua gambar di atas. Mau dibandingkan kah atau gimana? Oke, boleh Anggun. Perbedaan lingkungan yang di sebelah kiri lingkungannya sudah tercemar dan di sebelah kanan lingkungan yang asri. Dan Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu melalui kegiatan mengamati video tentang pencemaran lingkungan, peserta didik dapat menganalisis jenis pencemaran, dampaknya, upaya untuk menanggulangi pencemaran secara tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan eksperimen sederhana, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air terhadap kelangsungan hidup suatu organisme secara cepat. Ini 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Baik, setelah mengamati video yang ditayangkan sebelumnya, nah nanti di LKPD itu akan ada beberapa pertanyaan terkait video yang yang saya tayangkan sebelumnya. Nah, kemudian minggu lalu itu kan saya sudah arahkan kalian untuk membawa alat dan bahan untuk melakukan percobaan sederhana. Sudah dibawa semua alat dan bahannya? Sudah. Sesuai kelompoknya ya? Iya Bu. Tidak ada pergantian? Tidak ada. Nah, sekarang semua anggota ketua kelompok ke depan untuk mengambil LKPD. Percobaan sederhana atau eksperimen sederhana berjudul pencemaran air terhadap kelangsungan hidup suatu organisme. Nah, tujuannya mengetahui bagaimana
air, kemudian ikan, kemudian deterjen. Dan untuk alat-alatnya itu ada wadah bening. Diberi perlakuan 0 menit pertama itu dia mati, bagaimana pergerakannya. Kemudian ditunggu 5 menit kemudian bagaimana pergerakannya, baik di ikan di wadah A, B, dan C. Masuk ke bagian presentasi. Nah, silakan untuk ditentukan mau naik semua anggota kelompok atau perwakilan saja. Oke, kelompok 1, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap kelangsungan organisme. Pergerakan ikan 1 pada alam. Bagaimana kelompok 2? Jelas? Kelompok 3? Jelas. Baik, silahkan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 1. Bandingkan keadaan kedua gambar di atas. Perbandingan kedua gambar di atas. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kemungkinan silakan. Silakan membantu. Ternak ikan teri. Teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan yang pada gambar pertama. Perbedaan yang mencolok pada kedua gambar tersebut adalah lingkungannya. Pada gambar sebelah kiri, lingkungan airnya dipenuhi banyak sampah dan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Setelah tadi hasil dari diskusi kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, mengapa ikan 3 pada wadah C mati duluan daripada ikan 2, sedangkan pada wadah C memiliki deterjen yang lebih banyak jumlahnya daripada pada wadah B? Pada ikan 2 wadah B, ukuran ikannya itu kecil, sedangkan ikan 3 wadah C ukuran ikannya itu besar. Jelas. Apa masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Kita sampai di kesimpulan. Silakan untuk masing-masing kelompok menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Silakan. Kesimpulan untuk keseluruhan pembelajaran. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada hari ini.
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup atau kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang dikatakan Nisa tadi, kesimpulannya yang pertama, pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukan. Saya akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang paling baik hari ini. Nah, kelompok yang paling baik dalam presentasi maupun diskusi ataupun pengamatan tadi itu adalah kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang lain boleh masih ada pertemuan selanjutnya, lebih ditingkatkan lagi ke tahap selanjutnya. Saya akan memberi evaluasi dulu, evaluasi tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan, kalian angkat tangan, saya persilakan baru dijawab. Nah, pertanyaan pertama, ada berapa jenis pencemaran yang kalian ketahui? Ari dulu. Menurut saya Makan. ada 3, yaitu pencemaran tanah, udara, dan juga air. Pencemaran tanah, udara, dan air. Oke, betul sekali. Dikatakan oleh Ari. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan itu kita akan membahas tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Ini sering kalian dengar, tapi saya tidak tahu apakah kalian sudah paham dengan apa itu pemanasan global, apa itu efek rumah kaca. Nah, ini akan dibahas minggu depan. Sudah sampai di penghujung pembelajaran, kita silakan untuk Nisa disiapkan teman-temannya dan sembari membaca. Dia siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Marilah kita membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ada manfaat yang kalian dapatkan dari materi yang saya sampaikan. Kemudian semoga kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lebih dan kurangnya ibu mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lagi ini Bu Lilis, saya mengganggu aktivitas tak. Kembali lagi saya akan mengadakan tanya jawab setelah hasil observasi telah dilaksanakan. Jadi kembali saya akan bertanya-tanya Ibu Lili terkait apa tujuan pembelajaran Ibu Lili pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tujuan pembelajaran yang saya laksanakan yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang pencemaran lingkungan, peserta didik dapat menganalisis jenis pencemaran, dampak, upaya untuk
untuk menanggulangi pencemaran tersebut. Kemudian yang kedua itu, melalui kegiatan eksperimen sederhana, peserta didik menganalisis dampak pencemaran air terhadap kelangsungan hidup suatu organisme. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mempresentasikan jenis-jenis pencemaran, dampaknya, kemudian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Oke, jadi artinya sudah tercapai semua Ibu ya? Iya, dari pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya sudah tercapai semua. Kemudian kalau bagaimana area pengembangan pada saat pembelajaran berlangsung? Pada saat pembelajaran berlangsung tadi, area pengembangan itu di mana diantaranya adalah kolaborasi siswa, kolaborasi sudah terbangun, kemudian untuk komunikasinya juga berjalan dengan lancar, siswa juga sudah memiliki kepercayaan diri tinggi untuk mengkomunikasikan hasil pengamatannya kepada teman-teman di kelasnya. Strategi pembelajaran? Strategi pembelajarannya juga sudah terlaksana dengan baik, di mana di sini digunakan PBL, pembelajaran berbasis masalah, dengan semua itu terstruktur dengan baik. Oke, terima kasih Ibu Lili. Mungkin pertanyaan terakhir buat Ibu Lili, bagaimana perasaan Ibu Lili saat melaksanakan proses supervisi yang dimulai dari awal dengan pra-observasi, kemudian observasi, pada saat observasi, dan terakhir pasca observasi. Ya, terima kasih. Dari hasil supervisi ini saya merasa pembelajaran saya menjadi lebih terstruktur, tersusun dengan baik, di mana langkah-langkahnya itu sesuai dengan pembelajaran berbasis masalah. Jadi semua tercapai dengan baik. Saya berharap kedepannya saya bisa melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang seperti ini, karena saya lihat anak-anak sangat antusias untuk belajar dengan pembelajaran seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Lili atas waktunya. Mohon maaf saya ganggu ini, untuk kedepannya akan berproses lebih baik lagi. Baik, itulah tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Lili selaku guru biologi di SMA Negeri 3 Bulukumba terkait masalah supervisi yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bulukumba. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.